Assalamualaikum ya Rabbun. Waalaikumsalam, Sam. Waalaikumsalam, Nih, Sam. maaf ya Rabbun. Langsung aja kita ya. Materinya hari ini pun simple, Sam, nggak banyak persiapan nih teman-teman. Mudah-mudahan nggak terlalu susah ya tata bahasanya. Teman-teman juga mungkin sudah dapat masukan di mata pelajaran yang lain ya. Harusnya memang tata bahasa ini dipelajari dulu sebelum teman-teman belajar menyimak berbicara sama membaca dan menulis. Membaca dan menulis sama Suasem atau sama Gusem? Sam. Sama Suasem ya. Suasem. Sudah selesai sama Suasem? Sudah atau belum jadulnya belum ini? Paling video, Sam. Oh, pakai video ya. Ya, Sam tuh lagi kalau pakai video tuh kalau benar-benar kepepet banget. Tapi kalau ada waktunya diluangin ini lebih baik ketemu kayak gini gitu. Baik teman-teman, ini bab berapa yang lupa deh. Kalau nggak salah bab 9 ya di buku yang 3. Apa ya, mana ya bukunya ya? 3A ya teman-teman, saya lupa juga. 3A ya, sebentar. Iya benar 3A ya. Jadi kita udah masuk 3B Iya, nih. Sam. Ya Rabon, minggu depan kita udah masuk 3B ya. Gitu. Nah, ini bab yang 9 tentang Hanggelal ya Rabun ya. Hanggelal tahu ya, pasti tanggal berapa ya Rabun? Tanggal 15 ya, saya lupa deh. Saya juga lupa ya Rabun. Seperti biasa ada 5 di sini yang kita pelajari, ada Yeso gitu ya. Lalu ya Rabun ya. Bukan gini dong ya. Pakai putih aja ya. Misalnya ada apa? Biheso ya teman-teman ya. Terus ada Nandedu Bulkohako, ya kan ya. Terus ada apa lagi teman-teman? Nah, kita kebetulan ketemu si Aojida nih ya, Rob. Aojidanya, tapi Aojida bukan menjadi ya, Robun ya. Bukan satu objek, pokoknya salah satu ya, satu benda lah atau seseorang berubah ya dari situasi A ke situasi B gitu ya. Bertahap ini ya kan berubahnya ya Robun kan belajar yang pertama kan pasti menjadi ya Robun ya. Nah, ini sebenarnya dia imbuhan pasif. Saya pernah kasih tentang imbuhan pasif tentang materi pasif itu di kalau nggak salah pertemuan ke-6 ya Robun. Gitu. Dan yang terakhir adalah tentang Edheso atau Edehan. Gitu ya teman-teman ya. Kali ini bahannya saya nggak bikin banyak ya Robun, jadi saya langsung ngejelasin aja. Nah, yang pertama ini apa nih ya Robun? Biasa. Teman-teman di depan udah tahu kan ya ini apa? N ini apa teman-teman? Noun. Berarti kata benda ya. Jadi kayak teman-teman mau ngomong misalnya untuk atau demi gitu kan. Demi, biasanya teman-teman kalau demi itu demi orang tua saya akan bekerja keras atau mengumpulkan uang gitu ya. Atau misalnya untuk atau demi kesehatan gitu teman-teman. Demi kesehatan mulai sekarang saya akan berolahraga gitu kan ya. Atau apa? Untuk misalnya atau demi masa depan ya, masa depan yang cerah gitu ya. Hargen Mire gitu kan ya, untuk masa depan yang cerah. Mulai sekarang saya akan rajin belajar seperti itu. Atau apa lagi ya Robun, misalnya untuk untuk jalan-jalan misalnya teman-teman pasti mau jalan-jalan ke Korea dong ya enggak? Untuk jalan-jalan ke Korea saya memutuskan untuk apa namanya ya Robun, irit gitu ya, irit. Saya memutuskan irit mulai bulan ini seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau ngomong dengan situasi seperti ini, teman-teman bisa pakai si untuknya ini atau deminya ini pakai si erwieso gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kan orang tua itu kata benda ya teman-teman ya. Karena tidak menunjukkan karena tidak menunjukkan sebuah kegiatan dan juga tidak menunjukkan sebuah deskripsi atau
keadaan, kata sifat ya bukan ya teman-teman ya. Kesehatan juga kata benda ya. Ini kata benda gitu ya. Masa depan juga kata benda ya. Masa depan yang bagaimana yang cerah ini kata benda. Ini juga kata benda teman-teman. Kata benda. Nah, untuk jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan gimana teman-teman? Jalan-jalan kata apa dia teman-teman? Kerja. Kata kerja gitu ya teman-teman, beda ya. Jadi kalau misalnya teman mau ngomong untuk deminya setelah itu yang datang adalah kata benda, maka teman-teman di sini pakainya atau wiheso gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini pun dibagi lagi. Kalau berarti seandainya si kata benda ini setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Korea berakhiran konsonan. Kalau berakhiran vokal, silakan teman-teman pakainya re gitu. Nah, orang tua bahasa Koreanya apa teman-teman? Bumonim. Bumo ya, Bumonim. bumonim, betul bumonim. Nah, berakhiran konsonan atau vokal tuh teman-teman? Konsonan. Konsonan. Jadi pakainya atau re? Betul. Jadi bumonim을 위해서 gitu ya. 부모님을 위해서 열심히 돈을 벌겠습니다 gitu ya. Biasa kita nyari uang untuk siapa sih? Untuk orang tua gitu. Ya tapi kalau teman-teman untuk pacar 애인을 위해서 돈을 열심히 벌겠습니다. Seperti itu boleh ya. Nah, kesehatan apa ya, Romun? Kesehatan bahasa Koreanya. Gonggang. Gonggang kan ya, gonggang. Nah, kalau gonggang gimana ya, Romun? Berakhiran konsonan atau vokal? Konsonan. Kalau konsonan berarti pakainya apa teman-teman? 건강. 건강을 위해서. 여러분은 건강을 위해서 무엇을 해요? 운동. 매일 운동해요. 맞아요. 매일 운동은 해요. ada 또 운동을 해요 말고 뭐 다른 일을 하는 사람 있어요? 건강을 위해서 우리는 보통 무엇을 해요? 운동하는 거 말고, 운동해요 말고, 또 뭐를 할까요? 물을 많이 마셨어요. 맞아요. 물을 많이 마셔요. 그죠? 물을 많이 마셔요. 또 있어요? 야채 많이 먹는 거? 맞아요. 야채를 많이 먹어요. 애인을 만들어야 돼요. 그것도 건강을 위해서예요. 남자친구를 만들어야 돼요. 이제 찾아야 돼요, 여러분. 그죠? 뭐, 아니면은 건강을 위해서, 비타민을 많이 먹어요. 그죠? 네, 좋아요. 아주 잘했어요, 여러분. masa depan, bahasa Koreanya apa? 미래. 맞아요. tapi ini ada yang cerah nih, 여러분. berarti apa, 여러분? 맑은 미래. 맞아요. 밝은 미래. bentar, 밝은, 잠깐만요. 미래. berakhiran vokal konsonan nih, teman-teman. vokal. jadi pakainya 밝은 미래를 위해서 여러분은 뭐 해요? 무엇을 할 거예요? 밝은 미래를 위해. 열심히 공부해요. 맞아요. 뭐 여러분 지금은 그죠? 지금은 열심히 공부해야죠. 나중에 졸업해요. 그리고 회사에 다녀요. 그러면 더 밝은 미래를 위해서 여러분 뭐 해요? 열심히 돈을 벌어야 돼요. 그렇죠? 네, 잘했어요. 자, jalan-jalan bahasa Koreanya apa ya, 여러분? jalan-jalan? 여행. 맞아요. 여행 apa ya, 여러분? 여행 itu kan kata 하다. benda ya, perjalanan ya. 여행하기. 네, 맞아요. kata dasarnya apa, 여행. teman-teman? 여행하다. 하다. 맞아요. 여행하다예요. 네. 여행하다. berarti apa ya, 여러분? 여행하다 하기. karena ditambahkan, karena ini kata kerja, dannya dibuang ya teman-temannya. dannya dibuang, pakainya apa dia? 맞아요. 여행하기. Ya mau berakhiran konsonan, vokal semuanya pakainya gi ya teman-teman ya. 네, 여행하기 위해서. 네,
미salnya 한국으로 여행하기 위해서 무엇을 할 거예요, 여러분은? 돈을 모아요? 맞아요. 돈을 많이 모아야 돼요. 그쵸? 그리고 돈을 아껴야 해요. 그쵸, 여러분? Bisa juga ya, 돈을 아끼다 apa, 여러분? hemat uang? Mengirit uang. Iya, menghemat uang. 돈을 아껴야 해요. 맞아요. apalagi ya? 여행하기 위해서, 한국으로 여행하기 위해서 지금부터 돈을 많이 모을 거예요. gitu ya. 뭐, 내년에 한국으로 여행하기 위해서, 가까운 거리, apa ya, 여러분? 가까운 거리? jarak dekat ya, 가까운 거리는 자전거를 타거나 걸어서 갈 거예요. 오케이, 여러분? 돈을 모으고 gini, 가까운 거리는 자전거를 타거나 걸어가서 돈을 모을 거예요. Jadi maksudnya mengumpulkan uang dengan cara ya untuk jarak dekat hanya naik apa teman-teman, sepeda atau Jalan kaki. deh, 맞아요, jalan kaki. Sudah mengerti ya teman-temannya? Satu lagi deh, kalau yang kata kerjanya misalnya apa ya, Robun? Saya ganti warna dulu. Untuk atau demi, misalnya apa ya teman-teman ya? Demi juara satu. Juara satu ini kata kerja ya, Robunnya juara, jadi mendapatkan juara satu. 1등을 하다. Ngapain ya, Robun biasanya? Ini terjemahin dulu. Juara satu, 1등을 하기 위해서 ngapain ya, Robun? 열심히 공부해야 돼요. 죽도록 gitu ya, 죽도록 gitu kan, 죽도록 열심히 공부할 거예요 gitu ya, gitu. Ada lagi nggak ya, Robun, cara yang lain? 1등을 하기 위해서 연습하다? 그렇죠. 뭐 이번에 말하기, misalnya 말하기 영역 itu untuk bagian ya. 말하기 영역에서 1등을 하기 위해서 죽도록 뭐 밤새서 열심히 공부할 거예요. 그렇죠? 잘했어요. 자, 이제 우리 이거 한번 terjemahkan 해볼까요? A는 누가 읽을 거예요? B는 누가 읽을 거예요? 여러분, 네, 손 드세요. saya. 네, 루시는 아고요. B는 누가 해요? Ananda Isa, Seb. 아사, 네, 좋아요. 자, 이제 읽어보세요. 어버이날 선물을 사려고 하는데요. saya berencana membeli hadiah untuk hari orang tua. Hari untuk 맞아요, 어버이날. kalau di sana yang dihargai 어버이. Kenapa ya, Robun, yang di sana 어버이? Kok kita 어머니? 아는 사람 있어요? 이유가 무엇인지 알아요, 여러분? 거기는 무조건 어버이날. 네. Kalau kita kan yang di ini kan hari Kartini, hari ibu, nggak ada hari ayah. 왜 그럴까요? 알아요? 아는 사람 이야기 좀 해보세요. Karena ayah cari uang. 그래요? Kalau di Indonesia kenapa di Indonesianya adanya hari ibu, hari Kartini? Pokoknya lebih ke perempuan. Kenapa ya, saya? Ya benar sih, ayah cari uang juga. wanita. Tapi sebenarnya ini balik lagi ke budaya mereka yang pahamnya, ya Robun tahu kan Korea itu dulu ajarannya apa? Yang pertama kali sebelum Buddha masuk. Konfusian? Betul. Kalau Konfusian itu kan menetapkan benar-benar ke patrialistik ya, Robun. Jadi benar-benar ke laki-laki yang diagungkan. Kalau di sebenarnya agak mirip sih sama Islam gitu ya. Cuman kalau Islam itu sangat menghargai perempuan, ya nggak sih? Tapi intinya maksudnya dia kan kalau kita kan
apa namanya, ciumlah kaki ibumu baru ayahmu gitu kan, gitu. Dan di Indonesia pun sebenarnya sangat menghormati perempuan, itu kenapa adanya hari hari ibu bukan hari ayah gitu ya Robun ya. Nah, Abu Inil ya mungkin salah satu penjelasannya adalah ya karena yang mencari uang gitu. Tapi sebenarnya prinsip awalnya itu enggak dari situ. Saya rasa ini dari apa namanya, ajaran Konfusianisme yang memang menitik beratkan pada segala sesuatu harus dipusatkan di apa namanya, laki-laki gitu loh. Walaupun ada anak perempuan, tetap anak laki-laki yang harus tanya pendapatnya terlebih dahulu gitu teman-teman. Itu adalah apa namanya, pengaruh dari Konfusianisme gitu ya teman-teman ya. 네, 잘했어요. 좋아요. B는 누가 하지요? 아까 누가 한다고 했지? 저요. 네, 아사. 이 홍삼 제품은 어떠세요? 요즘 부모님이 건강을 위해서 건강식품 선물을 많이 하세요. 아세요. Bagaimana dengan produk ginseng ini? Belakangan ini demi kesehatan orang tua banyak hadiah, banyak produk kesehatan yang diberikan sebagai hadiah. Ya gitu nih, 잘했어요. Ini si A bilang, aku berniat membeli hadiah untuk hari ayah nih, gitu kan ya. Oh, terus dia bilang ini kan si Lucy lagi belanja, terus apa namanya, Pramu niaganya bilang, oh bagaimana dengan produk ginseng merah ini, gitu kan. Belakangan Sonmurul Manihada itu banyak menghadiahkan gitu ya maksudnya. Ini kata dasarnya sebenarnya Sonmurul Hada ya Robun. Sonmurul Hada itu artinya menghadiahkan. Oh, banyak yang menghadiahkan gitu kan. Seonya ini bukan kata perintah silakan ya Robun, tapi ini adalah akhiran sopan ya. Ini honorific, nopimal ya Robun. Imbuhan sopan ya. Jadi maksudnya si Pramudiaga ini menceritakan tentang konsumennya dan dia meninggikan si konsumen gitu. Jadinya belakangan banyak yang menghadiahkan produk kesehatan untuk kesehatan para orang tuanya gitu. 네, 좋아요. 자, 여기 네 개가 있는데 첫 번째 문장은 누가 읽어요? 그냥 읽으세요. Kalau nggak bisa mengartikan, 선생님 도와줄게요. 저요. 네네네. 네네. 건강을 위해 열심히 운동해요. Bisa diartikan, Nadila? 네. Dari belakang aja Nadila, artikannya ini nanti ketemu. 네. berolahraga harus berolahraga. Nggak ada harusnya. Olahraga aja, olahraga. Bersungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh demi kesehatan. 네, 잘했어요. Yang nomor 2, siapa yang membaca silakan. Saya Sam. 네, 좋아요. 네, 다파. 군인은 나라를 위해서 싸워요. Sekalian Pak, artinya Pak. Tentara itu berperang untuk negara. Nah, makanya ini demi negara nih 여러분. 여러분은 나라를 위해서 무엇을 해요, 지금? Nggak korupsi, Sam. 그래요, 맞아요. 부정을 안 하다. 부정행위 itu artinya korupsi 여러분. 부정행위를 안 해요. Emang saya bilang sekarang, emangnya kamu 부정행위? aduh. 부정행위를 안 해요, 여러분. 네, Membersihkan 좋아요. lingkungan, Sam. lingkungan, 네. 네. 좋아요. 어떻게 이야기해요, 다파 씨? 주변 환경을 맞아요. 청소한다. 주변 환경을 지켜요. 그렇죠? 환경을 지켜요. 네. apa ya? 건강을 지켜요. 그렇죠? atau 주변 공원을 여러분이야 주변 거리를 청소해요, 여러분.
네, 공동 청소하예요. artinya apa ya, 여러분? 공동 청소해요. kerja bakti, 그쵸? 공동 청소를 해요, 그쵸? 네, 맞아요. 지금은 뭐 여러분 뭐 나파시도 그렇고 지금은 학생이니까, 그쵸? 뭐 환경을 지켜요, 뭐 청소를 같이 해요, 그쵸? 주변 뭐 거리 뭐 그 공원을 같이 청소해요. 근데 나중에 여러분 돈을 벌어요, 회사에 다녀요, 돈을 벌어요. 그러면 뭐 하면 안 돼요? 부정행위를 안 해요. Tapi kalau kerja di ini ya 여러분 ya di pemerintah ya di 정보 ya 정보 deh 정부 ya 정부기관 di instansi pemerintah에서 일하면 네, 여러분 나라를 위해서 당연히 부정행위를 하면 안 되죠. 그렇죠? 네, 잘했어요, 다파시. 세 번째 문장을 누가 해요? 누가 읽어요? Jovanka Sam. Saya Sam. 네, 조파니까 먼저 했으니까 조파니까 하세요. 네, 죄송해요. 생활비 벌기 위해 arbeit해요. Artinya bekerja paruh waktu demi mencari nafkah. mencari nafkah sedih amat. biaya hidup. 맞아요. 네, mencari biaya. 잘했어요. 자, 네, 마지막 문장은요. 누가 해요? 그냥 읽어요, 여러분. 모르면 우리 다 같이 알아봐요. 여기 많은데 아까 조판가 말고 Saya Sam. 살사? Ya. 네네. 독감에 걸리지 않기 위해서 예방 주사를 맞아요. 네, artinya apa? Demi tidak terkena flu, harus suntik imunisasi. Nggak ada harus sih, sebenarnya ini nggak ada harus ya. Intinya suntik saja ya. Suntik imunisasi gitu, pencegahan. Jadi di Korea itu Yorobun, yang namanya dokam itu sering banget. Doknya ini sebenarnya flu-nya luar biasa berat Yorobun. Kadang juga diartikan dengan flu burung gitu, karena flu-nya berat banget. Kadang-kadang ada yang nggak bertahan. Ini sebenarnya gejalanya mirip sama dengan COVID ya Yorobun, tapi ini tuh sudah sering melanda Korea sebelum COVID gitu ya. Dan ini flu-nya tuh flu berat banget Yorobun. Jadi kadang-kadang ada yang nggak tahan pun bisa lewat gitu ya teman-teman ya. Nah, karena flu-nya ini berat banget di Korea itu pasti setiap musim dingin ada yang kena dokam. Nah, dokam ini ya makanya sebelum masuk ke musim dingin biasanya di bulan September atau bulan Oktober itu sudah dibuka. Jadi setiap rumah sakit itu memberikan pelayanan ini ya Robun, dokam yebang jusah gitu ya Robun ya. Jadi kita datang ke sana cuman biasanya nih ya Robun ya, kalau yang gratis itu dokam yebang jusahnya itu buat anak kecil sama yang usia di atas 50 tahun. Itu terakhir saya di Korea saya tahunya kayak gitu ya Robun. Yang masih usia muda itu harus bayar gitu ya. Tapi banyak yang bayar juga supaya yang nggak kena, soalnya udah kena itu musim dingin lama hilangnya gitu ya Robun ya. Nah, di Indonesia karena flu-nya juga tidak seberat di sini, kita kan panas ya Robunnya. Kita kan panas terus, kita ada Konggi sama Ugi aja kan. Ugi pun kita panas gitu. Kita malah yang sering menyerang itu demam berdarah. Sementara kalau flu kita jarang sebenarnya teman-teman. Karena panas biasanya virus flu itu akan mati di suhu yang panas gitu. Tapi kalau di Korea itu karena ada musim dinginnya, sudah pasti kena flu-nya itu lebih banyak dibandingkan kita. sampai sini 여러분 괜찮아요? 질문 없어요? 없어요 ya. Seperti biasa nanti setelah saya jelaskan, 여러분 akan ngerjakan yang itu ya, 10 nomor ya teman-teman ya. 10 nomor di Google Form ya, saya kasih ya. Nih, jadi saya nggak ngasih tugas lagi. Nih, Cuayo. Ini rangkuman aja teman-teman ya. Kalau kata benda seperti tadi saya bilang, saya salah ketik lagi nih. Atau apa teman-teman? Atau rel ya. Lalu kalau kata kerja apa? Gi wieso, mau konsonan ke, mau vokal ke, semuanya pakainya gi saja. Oke, kita masuk ke tata bahasa yang kedua ya teman-teman ya. Nah, ini agak sulit teman-teman. Kalau teman-teman udah lihat materi saya yang
apa tuh teman-teman tentang pasif ya. Pasif itu apa sih teman-teman? Agak susah nih memang menjelaskan ini karena memang konsep kita tuh sangat berbeda dengan Korea ya untuk pasifnya gitu ya. Cuman yang saya bisa jelaskan adalah Korea itu sama. Korea itu punya kata pasif ya. Punya kata pasif. Kata pasif apa sih teman-teman? Kata pasif itu kata yang dipakai untuk membuat kalimat pasif ya kan? Iya enggak? Ya, Sam. Iya, Sam. Nah, kalimat pasif itu adalah kalimat yang mana ada subjeknya teman-teman sebenarnya. Nah, subjeknya itulah yang menggerakkan sesuatu. Tapi kalau kalimat pasif itu subjeknya itu benda ya rebunnya benda mati gitu ya. Tapi dia menjadi berubah menjadi misalnya tadinya benda itu tidak pecah menjadi pecah. Tapi pecahnya itu tidak diketahui gitu loh. Intinya dia berubah menjadi pecah saja. Jadi terpecah gitu ya Rebun ya. Terpecah misalnya karena angin seperti itu. Jadi sesuatu menjadi berubah gitu kan. Kayak misalnya apa ya Rebun ya? Ini 어려워요 여러분. 선생님 pasif 싫어요. Jadi pokoknya teman-teman tuh kalau mau bikin kalimat yang ada ternya gitu misalnya kita nggak tahu siapa yang buat gitu ya. Dan kenapa itu bisa terbuat seperti itu kita nggak peduli. Pokoknya dia sudah seperti itu gitu loh. Dan dia menjadi seperti itu karena mungkin ada dorongan dari luar gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau bilang terbuat atau dibuat gitu ya. Pokoknya kalau mau ngomong terbuat atau dibuat gitu yang ada atau di-nya itu teman-teman bisa pakai kata pasif gitu ya teman-teman ya. Gimana sih mau ngomongnya? Tapi kalau teman-teman mau bilang terbuat, dibuat atau lagi apa ya? Tertulis gitu ya atau ditulis apalagi teman-teman. 또 뭐가 있을까요? misalnya Terbuang, oh iya terbuang, boleh ya terbuang, dibuang gitu teman-teman ya. Nah ini kan kata pasif nih teman-teman. Kalau mau ngomong kayak gini-gini, teman-teman bisa pakai dua cara ya. Bisa satu pakai yang sudah ada dibuat khusus dengan akhiran i, rigi. Ada kan tuh teman-teman ya. Ada misalnya mokida gitu ya. Terus apalagi ya? Apalagi ya Rebun? Misalnya delida gitu kan ya, terdengar gitu teman-teman ya kan. Bisa yang iya apa ya? Sebentar saya hapus yang ini dulu. Kan ada dua cara nih ya teman-teman ya. Cara yang pertama adalah pakai namanya pidongsa. Sebentar. Ini pakainya pidongsa. Pidongsa itu adalah kata pasif. Jadi kata pasif di sini adalah kata pasif yang sudah ada disediakan gitu, yang sudah disediakan, yang mana kata-kata itu berasal dari kata dasar yang ada, misalnya dari kata deta gitu ya teman-teman ya, deta ditambahkan li gitu ya menjadi ni dihilangkan menjadi delida gitu teman-teman. Nah ini udah pasti udah dibuatin gitu, sudah ada ya. Kita tuh nggak ada aturannya teman-teman. Saya juga sampai sekarang tidak pernah mendapatkan jawaban dari satu profesor manapun yang mengatakan aturannya kalau ini berakhiran ini udah pasti pakai nyari enggak ya Rebun. Jadi mau tidak mau harus dihafal gitu ya. Misalnya contohnya apalagi ya mokida ya Rebun mokta ditambahnya kenapa nggak pakai i gitu kan? Ini nggak ada penjelasannya ya Rebun seperti ini. Gitu padahal kan kita bisa saja dipakaikan di sini dengan mokida gitu teman-teman ya. Tapi aturannya pakai i karena juga jumlahnya terbatas jadi sebenarnya bisa dihafal sih teman-teman ya. Mokta ini menjadi Mokta ini menjadi pakainya pakainya hi ya Robun ya. Maka dia menjadi mokhida. Artinya termakan ya Robun ya. Kalau yang mokhida kan memakankan ya, ini beda ya Robun itu kausatif. Mokhida. Terus contohnya ini hi udah keluar yang pakai i apa ya Robun ya? Ada yang ingat nggak ya?
Oh, bukan istilah. Boida. Oh? Boida bisa nggak, Sam? Boida. Oh, macam-macam boida. Macam ya, boda, ya kan? Dia pakainya i kan ya. Boida. Jadi, pakainya i. Maka menjadi dari kata melihat jadi terlihat. Kalau yang di ya Robun? Kenkida. Macayo dari kata kenta. Kenta itu kan memutus ya, ditambahkan gi menjadi terputus. Seperti itu ya Robun ya. Nah, intinya kalau misalnya kita tidak ada, kalau untuk terbuang nih teman-teman, terbuang itu enggak ada ya. Terbuang itu pasti kata dasarnya? Buang. Iya enggak ya, maksudnya bahasa Koreanya membuang apa membuang? Buang. Borida. Borida. Nah, ini kan sebenarnya borida. Kenapa nggak pakai boririda sampai ini? Ini nggak bisa ya, Robun ya. Nah, ini kan nggak ada di urutan ini tidak ada nih teman-teman, gitu kan ya. Maka kita pakainya karena tidak ada, maka kita pakai cara kedua, yaitu menambahkan akhiran pembentuk kata pasif, yakni ao, jida, gitu loh. Jadi bagaimana ya, Robun? Borida menjadi gimana ya Robun? Sebentar. Ini harusnya ini saya nulis ini dulu. Misalnya saya nulisnya aojidanya di sini. Aojida. Nah, di sini disebut dengan apa namanya pidong omi gitu ya, atau ini kita bisa bilangnya pidong comisah gitu ya. Akhirannya ya Robun ya. Akhiran pembentuk kata sifat gitu ya. Kata sifat. Ya Robun, saya hari ini pengabdian di SMK mana ngajarin bahasa Korea offline lagi jadinya kelelahan nih yo. Pembentuk kata pasifnya ya Robunnya aojita gitu ya. Nah, kita ambil borida menjadi apa ya Robun? Borida dannya dibuang ditambahkan Boryojida. menjadi apa? Boryojida. 네, 맞아요. 보려지다 gitu ya. 보려지다 gitu kan ya. Misalnya kalau misalnya saya yang membuang maka pakainya borida. Gimana ya, Robun? 나는 옛날 apa ya, Robun? 옛 남자친구 물건들을 버렸어요 gitu. Artinya apa tuh ya, Robun? Pakai ini ya biar cepat. Saya Ya. membuang barang-barang dari putar saya. 네, 예, apa 전 남자친구야, 전 남친 물건들을 버렸어요, gitu kan ya. Misalnya ditanya, gimana ya? Misalnya Lucy nanya sama Aisyah gitu kan ya. Lucy bilang gini, 니 전 남친 물건들은 없어졌네. Ini kan artinya bukannya 없어졌. Kalau di 없어졌네 di sini artinya apa? 없어졌어. 없어졌네. Kalau di sini artinya apa teman-teman? Jadi nggak ada. Sudah tidak ada. Hilang ya, sudah tidak ada. Terus dia diam 1000 kata. Terus lu langsung menyimpulkan gini. 버려졌구나. Artinya apa? Sudah dibuang ya. Sudah dibuang. Karena intinya kan sudah tidak ada. Biasanya kita menyimpulkannya apa? Lucy kan pasti menyimpulkannya kalau nggak ada itu biasanya kan udah dibuang. Tapi kan sebenarnya si Lucy ini belum mendapat pengakuan dari si Asha apakah dibuang, apakah dicopet atau di mana gitu. Tapi secara umum biasanya gimana? Kalau udah bisa ya aku dibuang ya kan ya. Makanya si Ru bilang karena si Lucy nggak tahu siapa yang membuang, intinya sudah terbuang saja, sudah dibuang, kondisinya sudah tidak ada. Makanya kalau kita nggak tahu subjeknya siapa ya Robun, ya udah kita pakai kata pasif nggak apa-apa gitu. Boryojida gitu kan. Sudah terbuang toh gitu loh. Terus diam 1000 bahasa. Diam aja, nyebelin kan. Gitu teman-teman. Jadi intinya sih kita bisa pakai kata pasif pada saat kita
misalnya kita tahu barang itu mungkin sudah menjadi sudah terbuang atau terkontaminasi, tapi kita nggak tahu siapa yang membuang, siapa terkontaminasi. Sebenarnya kayak gitu loh ya Robun. Ngerti ya teman-teman ya? Misalnya ini saya stopin di sini dulu. Misalnya ada kata mandel apa ya Robun? Membuat apa? Saya tuh nanyanya nggak stabil banget sih. Membuat apa ya Robun membuat? Mandelda. 건들다 쌤. Mandelda lagi nggak connect. Neo ya 여러분야 선생님 요즘 이래요. 나이가 많아서 그래요 gitu ya. Mandelda, oke Mandelda. Nah Mandelda ini juga kan nggak ada ya teman-teman. Mandelda ini kan nggak ada ya. Apa namanya kata yang ditambahkan iri nggak ada kan? Nggak ada Mandelida, nggak ada Mandelhida, nggak ada Mandelkida, nggak ada Mandelida itu nggak ada. Gitu loh Bunda. Ini nggak ada nih. Akhirnya kita harus pakai yang cara nomor 2. Nah, Mandelda dibuang dadanya, ditambahkan aojida menjadi apa teman-teman? 만들어지다. 맞아요, 만들어지다 gitu kan ya. Nih, misalnya tadi saya mau ngomong apa ya? Sebentar. Itu masih ada kaitannya sama Morida maksudnya. Arasa Irbun. Oke. Nah, misalnya kita selesaiin yang membuat dulu. Misalnya gini. Misalnya ada seorang guide. Kita taruh misalnya di mana ya Robun? Monas lah ya, Monas. Monas itu apa ya Robun bahasa Koreanya? Monastab enggak? Monastab. Misalnya ini kita ganti Dava sama salsa gitu kan ya. Kitanya jangan salsa deh. Orang Korea misalnya Eugene gitu kan ya. Nah, kebetulan Dava ini nganterin temennya buat ngiter-ngiter. Dava taunya Monas itu dibangun atau dibuat gitu ya. Dibuat tahun ini kan boleh ya Rebun pakai kata dibuat gitu ya. Bangunan ini dibuat tahun 1955, tapi nggak tahu siapa yang buat gitu. Dava cuma bilang gini, Eugene kan nanya, Eugene dulu. Si Eugene juga kan nggak tahu siapa yang buat, makanya Eugene bilang gini, wah Monas Tabun 정말 높구나, 정말 높아요, gitu kan ya. Dia datang ke sana, sampai lehernya tegak gitu ya, walaupun masih ketinggian gitu ya. 높아요, gitu kan. Terus Dava bilang gini, nih, apa namanya? Dava ngejelasin kayak gini. Tadi kan Yuji bilang, wah, Unas, apa ya, Rebun? Monas itu disebut apa? Monas monumen ya? Apa ya, Rebun? Bener nggak sih? Monumen nasional? Kita sebutnya apa sih? Monas doang ya? Nggak ada itunya apa ya, Rebun? Nggak ada, apa namanya? Apa sih kok yang tinggi kayak gitu namanya? Monumen ya, Rebun ya? Monas ya? Enggak ya, Robun. Bukan. Maksud saya bangunan kalau yang tinggi menculang itu sebutannya apa? Monumen atau tugu. Tugu ada lagi satu lagi. Ada lagi bahasa Indonesia ya, Robun satu lagi. Dava tahu tabotap enggak, Dava? Tabotap. Pagoda ya, Robun, pagoda. Pagoda. Pagoda kan tinggi-tinggi kan? Pagoda Monas aneh juga sih, kita nggak nyebut pagoda, mungkin bahasa yang kita taunya monumen gitu ya. Ya pokoknya bilang gitulah. Terus Dava bilang, iya, jadi Monas ini dibuat tahun 9 ini gitu kan. Jadi ya nggak penting siapa yang buat, intinya yang namanya bangunan itu kan umumnya kan ditanyakan tahunnya gitu ya Rabunnya. Terus Dava bilang gitu, nih 높죠 gitu nih, 정말 높죠. 이 답은 gitu ya, 이 답은 tahu tahun berapa ya Robun? Ini saya ngarang doang ya Robun, jangan sampai jadi fitnah ini nanti. Tahun berapa ya? Misal ya nggak sih ya Robun, Ara yo? Enggak, saya lupa. Gitu kan ya, ini ngarang gitu, ntar
takutnya ini kan video saya ini kan bakal di airing gitu, di air gitu kan. Takutnya nanti saya kena hak cipta. 1961. Serius, oke. Kalau udah bener oke ya. Makanya saya tulis ngarang gitu ya. 1961년에 만들어졌어요 gitu. Itu Pak biasanya ngomongnya. Gitu ya. Tahu misalnya kita mau ngomong kayak gini gitu kan ya. Misalnya gini. Apa ya Robun ya? Misalkan mendengar gitu kan. Misalnya aduh gimana sih ngomongnya? Ada siapa di sini misalnya? Misalnya Rahma lah ya, nih Rahma. Rahma, Ra sama Ii sama siapa ya? Sama Ananda lah ya, Ananda di Paramita gitu ya. Misalnya kan Ra sama A ini lagi gosip gitu kan. Was gitu. Was gitu kan. Was. Terus tiba-tiba si ini ada Lucy di sini, ada Lucy gitu kan ya. Nah, terus Rafa bilang gini. Tiba-tiba Rafa, siapa namanya nih Rahma bilang gini. Oh, 잠깐만. 루시는 옆에 있는데 우리 이야기를 듣고 있지 않아요? gitu kan. Dia dengerin kita ngobrol nggak nih gitu kan ya. Gosip kita 듣고 있지 않아? Terus Anda bilang gini, "아니야, 걱정 마. Apa ya Robun? Earphone? 이어폰을 iya benar earphone을 끼고 있잖아. 끼고 있으니까 노래를 듣고 있어. gitu. 노래를 듣고 있지 않을까 gitu. 듣고 있을 거야 gitu kan. Terus si Ira bilang gini, 아닌데 dia ngelihat raut mukanya tuh kayak ngerti kita ngomong gitu kan. 표정 보니까 우리 이야기를 듣고 있는 것 같아 gitu. 듣고 있는 것 같아. Gitu kan. Terus Anda bilang, 그런가? 확인해보자 gitu kan. 확인해보자. Nggak lama terus nggak lama si Ananda ngambil earphone-nya si Ru gitu kan, nggak ada suaranya gitu ya Rabun. Terus kalau si Ananda bilang gini, oh 들렸구나 gitu kan, kedengeran kok gitu kan, gimana ya Rabunnya? 들렸구나 우리 이야기 gitu loh. Kamu ternyata terdengar suara kita terdengar ya? Mungkin earphone-nya nggak mati atau misalnya gimana ya? Oh, 들렸구나. Mungkin dia dengerinnya kecil gitu kan? Pas di sini kan si Ananda bilang, 그런가 확인해보자. Terus apa bilang gini? 근데 막 소리가 gimana ya 여러분? 막 소리가 크지 않아. 작은데 gitu. 들린 것 같아. Ngerti nggak sih Robun? Saya kayak lagi ngomong sendiri gini. Ngerti nggak sih? Ngerti Sam. Terus di sini tambah Sira gitu kan. Oh, 들렸구나. 들렸어 gitu kan ya. Si Lucy kita hahaha gitu. Jadi maksudnya jadi kan kita lagi bener-bener si Lucy dengerin suara kita enggak lah, orang dia lagi pakai earphone lagi dengerin lagu lah mungkin gitu. Enggak tapi kalau ngelihat rautnya kayaknya dia dengerin deh cerita kita gitu kan. Masa iya? Coba kita cek dulu gitu kan. Suara musiknya kecil nih gitu kan. Kayaknya kedengeran deh gitu. Jadi kedengeran sebenarnya suaranya, nggak peduli yang mendengar suaranya itu si lu atau tidak, yang utamanya itu kan sebenarnya
suaranya suaranya kedengeran nih gitu kan. Delinggo kate maksudnya di sini gosip kita. Oh, delinggo kate gosip kita. Uri gosip, delinggo kate gitu ya. Oke, ya Roman ngerti ya. Terus si Ras bilang gitu, oh, delioso, itu kasih. Terus dia bilang gini, abis itu dia jawab si Lucy, kamu jangan bilangin ya kalau kita lagi ceritain Dava gitu. Ngerti nggak sih ya Robu? Mengerti ya. Jadi sebenarnya untuk kita cuma mau bilang sesuatu itu di gitu, tapi kita nggak peduli siapa yang itu didengar siapa atau terdengar oleh siapa, itu nggak peduli gitu aja ya Robu. Kayak misalnya, oh pintunya ketutup tuh gitu kan. Ya itu kan sebenarnya kita mau menjelasin bahwa sesuatu itu dalam keadaan seperti itu, tapi kita nggak peduli siapa yang mau nutup gitu. Sebenarnya bahasa Indonesia itu lebih banyak penggunaan pasifnya teman-teman dibandingkan penggunaan aktifnya gitu. Karena kita nggak peduli siapa yang siapa yang melakukan gitu loh. Di Indonesia tuh penggunaan pasif lebih banyak dibandingkan bahkan 50% kita tuh lebih banyak menggunakan kata pasif dibandingkan, atau kita lebih banyak menggunakan kalimat pasif gitu ya, dibandingkan orang Korea menggunakan kalimat pasif di dalam kesehariannya mereka. Mereka tuh sangat aktif menggunakan kalimat aktif. Pokoknya mereka tuh banyaknya me gitu loh ya Rabu. Dibandingkan kita pakainya banyaknya di gitu kan. Gitu ya Rabun. Ini sebenarnya selain di linggo kate kita juga masih bisa pakai si Korea juga. Di Korea di sini kan tadi suara lagu suara musiknya kecil. Nah, terus ini selain di linggo kate kita bisa ganti dengan derenggo kate. Derenggo kate kan pas aktif ya teman-teman, artinya mendengar kan ya. Ya kayaknya dia dengar deh gitu kan. Oh di sini kayaknya kedengaran deh. Apanya yang kedengaran? Gosip kita kan. Nah, kalau di sini apa? Derenggo kate. Ya, kayaknya denger deh dia. Apanya dia mendengar gosip kita gitu ya, Rob. Jadi, sebenarnya Korea juga bisa pakai Delinggo kate, tapi dia juga sebenarnya lebih banyak menggunakan Delinggo kate daripada Delinggo kate dalam situasi yang seperti ini gitu loh, teman-teman. Ngerti ya? Ngerti nggak ya, Robun? Nih kayak di contoh yang di sini nih teman-teman, contoh yang di sini Nanen misalnya Ru bilang gini, oh Lucy bilang gini, oh 전 남친 물건들은 없어졌네. si siapa yang tadi Asa diem 1000 bahasa gitu. Terus Lucy menyimpulkan, oh sudah terbuang toh gitu, sudah dibuang toh. Sebenarnya Lucy juga bisa bilang gini, boryok nah. Ini artinya apa kalau boryokuna? Artinya apa kalau boryokuna? Sudah dibuang ya? Sebenarnya kita pasti nanti nerjemahinnya sudah dibuang juga. Padahal ini tuh dibuang ya Robun, dibuang. Kalau ini membuang, cuman dia menghilangkan si ininya aja. Sebenarnya Lucy bisa bilang gini, Niga boryokuna. Niga boryokuna sudah kamu buang toh gitu loh. Tapi dihilangkan seperti ini. Jadi sebenarnya di Korea itu tidak pakai boryokuna, justru lebih banyak pakai membuang. Cuma nanti kita bisa sama orang Indonesia tuh nanti diartiinnya dengan dibuang toh gitu teman. Ngerti ya Robun ya? 어렵지. Gimana ya Robun? Ngerti nggak? Apalagi ya, saya menjelaskannya ya. Pokoknya kalau teman-teman mau ngejelasin pokoknya tertutup, ditutup gitu ya. Apalagi? Misalnya gini. Ini saya hapus ya. Robun bisa screenshot lalu nanti dikirim di grup. Saya tuh sekarang kalau ngomong artikulasinya harus bener, baru saya tuh nggak sembarang. Lalu di screenshot nanti baru saya saya hapus. Oke ya Robun, ini saya kasih contoh satu lagi. Kalau dihapus kan saya nggak bisa ngeliat yang ininya. Jadi saya hapus yang ini aja deh. Ini, aduh, mana ini ya Robun? Ini maksudnya, nah oke. Halo ya Robun?
네, 쌤. 들려요? 알았어요. nih, 들려요? Kedengeran nggak? 네, 네, 들려요, 쌤. 들려요? Itu 들려요, kan kedengeran kan ya. Sebenarnya saya bisa bilang, 선생님 목소리 잘 들어요, gitu kan. Teman-teman mendengar suara saya dengan baik itu boleh ya, Robun. Tapi kan sebenarnya nggak penting teman-temannya mendengar, tapi kan yang penting suara saya terdengar atau tidak gitu loh. Makanya ada penggunaan 들려요 gitu. 선생님 목소리 잘 들리죠? 네, Nih gitu. Misalnya misalnya gini. Siapa lagi yang saya pakai di sini ya? Misalnya Vira sama Stefani, sama Fani kali ya dipanggilnya ya. Vera sama Fani lagi. Vira bilang-bilang Munan. Ini artinya apa ya, Rom? Pintu gitu kan. Ini mungkin di sini ada percakapan sebelumnya. Vira bilang sama Fanifa, nanti kalau udah masuk, jangan lupa ya pintunya ditutup gitu kan ya. Kamu kan sering lupa gitu kan ya. Oke, percakapan sebelumnya kayak gitu. Nah, akhirnya ini udah telepon-teleponan. Mungkin Vira di lantai 2, Fani di lantai 1 gitu kan ya. Nah, Fani itu udah dibawa, belum naik ke atas. Vira bilang gini, Pan, jangan lupa pintu gitu kan. Apa namanya, kunci ya, ini udah jam 10 gitu kan ya. Ya, Fani bilang gitu, mungkin di satu kosan gitu kan ya. Nah, udah sampai naik, Fani udah masuk kamar. Vira nanya lagi, pintunya? Gitu loh ya, Rebun. Jadi mau bilang pintunya gimana? Udah ditutup belum? Gitu kan ya. Terus Fani cuma bilang, apa namanya, mau bilang udah ketutup tuh. Nah, itu kan sudah tertutup tuh. Berarti kan sebenarnya Fani tidak melakukannya ya teman-teman ya. Bukan Fani kan yang nutup kan? Iya enggak? Karena Fani cuma bilang udah ketutup tuh, 닫혔어 gitu kan. 미salnya gini, 내가 닫으려고 했는데 이미 닫혔어 gitu kan. 이미 닫혔어. 닫혔어. Ini kan benar. 이미 닫혔어 gitu kan. Tapi sebenarnya si Fani nggak tahu siapa yang nutup. Itu aja teman-teman. Kalau nggak tahu subjeknya pakai ini gitu loh. Oh, aku tadi mau tutup, tapi udah tutup tuh gitu. Nggak tahu siapa yang nutup, mungkin pembantu atau mungkin anak kelas lain gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Fani tahu, Fani akan bilang, oh, 내가 닫으려고 했는데 siapa ya Rabun? Oh, Mutiaga 닫아줬어. Mutiaga 닫았어 gitu. Ini artinya apa? Kok di sini artinya apa? Berarti kan si Fani tahu kan siapa yang nutup? Ya enggak? Kalau Fani tahu yang nutup, ya Fani tinggal bilang, aku tadi mau tutup, Mutia udah nutup gitu. Mutia kata 닫았어 gitu. 알았어. Terus dia bilang, oh, keren gitu. 알았어. Ngerti ya teman-teman ya? Itu aja pokoknya kalau ada siapa yang melakukan tahu ya teman-teman pakai kata yang kata dasar yang kita sudah pelajari itu semuanya teman-teman bentuknya itu kata aktif. Ngerti ya? Keren, 알았어요. Oke, nanti saya kasih contoh-contoh lagi sambil kita menerjemahkan yang ini ya teman-teman ya. Oke, siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B? Jangan yang sama, Bu. Yang lain dong. Ini pesertanya ada berapa coba? Ini pesertanya ada. Saya itu siapa? 이름 불러주시죠. Stefani Sam. berarti Stefani sama Ismi ya. 네, Stefani A, Ismi는 B 맞죠? 네, Sam. 네, 하세요. 5월 5일이 공휴일이네요. 무슨 날이에요? 어린이날이에요. 어린이날 위해 만들어진 날이죠. 맞아요. 5월 5일은 공휴일이네요. Wah, tanggal 5 ternyata 5 Mei ya teman-temannya. Oh, ternyata ini original deh, 여러분 kirain itu Hangul nih. Ternyata tanggal 5 itu tanggal merah tuh gitu ya, 빨간 날. 공휴일 itu 빨간 날. Hari apa ya? Ada hari apa itu ya? Kalau yang hari Senin sampai Minggu sebutnya apa ya, Rebun? 무슨 요일 ya, Rebun? Kalau hari khusus gitu kan. Kamu dandan
무슨 날이에요? 왜 이렇게 예쁘게 화장해요? gitu, 화장했어요, gitu ya. Ada hari apa ini? Ada hari khusus gitu berarti Rabbun pakai musen 날, gitu ya. Ordinary-예요, gitu. Ini hari anak ya teman-teman. Ini hari anak nasional, gitu kan. 어린이를 위해 만들어진 날이죠. jadi apa namanya, di hari adalah hari ya adalah hari yang dibuat gitu ya untuk, internet saya nggak stabil nih. Kedengeran tapi suara saya teman-teman ya. Kedengeran, Sam. Adalah hari yang dibuat untuk anak-anak. Jadi kan nggak tahu siapa yang buat ya Rabbun ya. Yang jelas sudah dibuat gitu loh ya Rabbun. Udah makanya mandrojita, nggak bisa pakai mandrosoyo gitu loh. Karena mungkin yang ngomong ini, yang ngomong dia sendiri nggak tahu siapa yang awalnya. Kita juga nggak tahu ya Rabbun ya. Siapa yang awalnya menciptakan 22 Desember itu adalah hari ibu. Tahu nggak ya Rabbun? 알아요? 네, 알아요. 어떻게 알아요? Ayo. Kenapa 22 Desember? Siapa yang menetapkan 22 Desember itu sebagai hari ibu? Kurang tahu saya. Ya makanya maksud saya. Nih, saya juga tahu Kirain 22 saya Desember. tanggal 22 Desember itu hari ibu gitu. Iya, gitu. Tapi kan siapa yang menciptakan hari ibu itu jatuh pada 2 Desember? Ya Rabbun araya molayo gitu pertanyaannya. Ayo, Sam. Kronika. Melayu, Melayu. Makanya intinya kan ini bisa diganti. 15일, berapa ya Rabbun? 12월 11일이 공휴일이네요. 무슨 날이에요? 어머니날. 어머니날이에요. 어머니를 위해서 만들어진 날이죠. Gitu kan ya teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu udah dibuat saja. Kalau itu sebagai hari ibu. Kalau nggak tahu ya udah ya Rom pakai aujida. Kalau tahu misalnya Uri Kartini Yongung ya pahlawan kita Kartini Mandrosoyo gitu. Kalau tahu ya pakai Mandrosoyo kan kita tahu siapa yang membuat subjeknya jelas ya kan teman-teman ya. Kalau kita tahu subjeknya siapa ya Robun pakai kata aktif. Kalau nggak tahu ya udah pakai kata pasif nggak tahu siapa yang buat gitu siapa subjeknya. 네, 좋아요. 네, 첫 번째 질문 아니고요. 문장 읽어주시죠. Saya, Sam. saya tuh i름. Ananda Dwi, Sam. 네, Ananda yang tadi gosip sama siapa ya? sama Rama ya, 네. Iya. 태풍 때문에 건물이 심하게 흔들리고 창문도 깨졌어요. 네, 여러분. ini artinya apa ya, 여러분 ya? jendelanya pecah. Ya, jendelanya pecah gitu aja, pokoknya jendelanya pecah ya. Nah, nih ya, Robun. Ini juga salah satu penggunaan dari si kata pasif ya. Di sini ada dua kata pasif ya, Robun. 흔들리다 sama 깨지다. 흔들리다 itu kan 흔들다 apa ya, Robun? Menggoyangkan ya, Robun ya. ini kata dasarnya 흔들다. 흔들다 itu artinya menggoyangkan. Shake ya, Robun bahasa Inggrisnya. Nah, kalau misalnya 흔들리다 itu berarti tergoyang gitu ya, Robun. Tergoyang. Jadi tapi nggak tahu siapa yang menggoyangkan atau yang menggoyangkan itu bukan manusia ya Robun, kayak alam gitu, entah itu angin, entah itu topan. Nah, kita bisa pakai si kata sifat ini. Misalnya baram temune muni 닫혔어요. Artinya apa ya Robun? Baram temune misalnya gini, 누가 문을 닫았어? gitu kan. Siapa yang tutup pintu gitu kan? 바람 때문에 닫혔어 gitu loh. Artinya apa ya, Robun? Karena angin. Iya, pintu karena tertutup. angin ketutup gitu. Jadi penggunaan si ter ini bisa kita pakai pada saat dia menjadi tertutup atau menjadi akibat ulah, sedih banget. Pokoknya bukan orang aja ya, Robun. Pokoknya bukan manusia gitu atau bukan sesuatu yang bernyawa. Gitu. Kayak di sini kan tergoyang ya Robun ya, tergoyang atau bergoyang dengan kencangnya apa yang bergoyang ya Robun? Gedung karena topan gitu ya Robun. Dan akhirnya karena topan bukan manusia ya Robun, karena topan ini akhirnya bergoyang dan apa nih ya Robun? Cangmun jendela. Jendela pun maksudnya kaca jendela. Cangmun yuri mungkin ya Robun ya. Kejida itu artinya pecah gitu ya.
Nah, ini menjadi terpecah gitu ya, Robun. Nah, terpecahnya juga kan bukannya karena saya yang memecahkan gitu kan, Kejoso. Seandainya pun itu dalam keadaan terpecah gitu dan kita nggak tahu siapa yang memecahkan, ya Robun tinggal bilang aja, Changmun Yuriga Kejoso gitu kan. Loh. Kok kaca jendelanya terpecah sih gitu kan? 나도 맞네 깨졌어. iya ya benar ya pecah ya atau terpecah ya. Siapa yang mecahin gitu kan? 누가 깼어요? baru ditanya. 누가 깼어요? 몰라. 내가 왔을 때 이미 깨졌어 gitu. Waktu aku datang udah terpecah gitu, sudah retak gitu ya, Bunda, udah jadi serpihan gitu ya, teman-teman ya. 이해했어요? 괜찮아요? 괜찮아요. 괜찮아요. 네, 오케이. 자, yang kedua. Dela Sam. 네, 좋아요. 읽어주세요. 잘못했다고 사과하는 친구의 말에서 진심이 느껴졌다. Ini artinya apa ya, teman-teman? Siapa aja yang boleh bantu, boleh yang ngerti, boleh dibantu, boleh ngerti. Kesalahan bukan, Sam? Iya, 잘못했다고 사과하는 친구 말에서 nih, di sini artinya apa? Ada di sini. Rasa 진심. Ini ketulusan. Tulus ya. Merasa terusan. Jadi ini sebenarnya bukan merasa ya, tapi terasa gitu ya sebenarnya. Dia sebenarnya tidak ingin merasakan, tapi itu terasa. Jadi ketulusannya itu terasa loh di hati saya. Apa sih yang terasa gitu loh? Ketulusan apa sih gitu kan? Ini. Jadi perkataan teman yang meminta maaf dengan berkata, aku bersalah, 잘못했어요. 미안해요 gitu kan ya. Akhirnya dia merasakan ketulusan teman-temannya yang telah menyatakan maaf sama dia gitu loh. Walaupun dia tidak mau merasakan, tapi akhirnya ketulusan itu terasa, ketulusannya mereka minta maaf itu terasa dari perkataan mereka dengan mengatakan apa? 잘못했다고. Aku bersalah gitu. Aku salah, Bu. Ini Cinggu ya. Ya, temannya dia gitu kan. Ketulusan temanku yang meminta maaf sama aku tuh terasa banget, makanya aku maafin dia gitu. 진심이 느껴져서 내가 용서했어요 gitu. 용서해줬어요. apa ya, 여러분? 용서해주다? Dimaafkan. Iya, betul. Jadi bukan kita tuh sering menerjemahkannya dimaafkan. Padahal ini bukannya kata pasif ya, Raul. Memaafkan. Tapi nanti diterjemahin sama orang Indonesia tuh dimaafkan. Selalu begitu kondisinya, Raul. Gitu ya. Ini karena saya berbicara pengalaman saja ya, Raul. Walaupun tidak dalam bentuk kata pasif, tapi orang Indonesia itu akan ya sudah dimaafkan gitu loh. Padahal bahasa Korea itu tidak ada dimaafkan, itu enggak ada ya, Raul. Nggak ada bentuk kata dimaafkan. Ujung-ujungnya dia akan bilang 용서해줬어요. Misalnya Dafa가 용서해줬어요 gitu kan. Nanti kita nerjemahinnya apa? Udah dimaafin masih Dafa gitu. Padahal ini bukannya kata pasif loh. Ini 용서하다 itu artinya memaafkan loh. Tapi diterjemahin nanti bisa jadi dimaafkan. Itu teman-teman ya. Nggak ada mereka dimaafkan itu nggak ada. Makanya agak sulit menerjemahkan bahasa kita ke bahasa Korea ke kita lebih mudah gitu ya, Yorobun. Tapi kalau khawatirnya Yorobun akan mencari kata dimaafkan terus sampai akhirnya memaksa menjadi 용서해지다 itu, gitu Yorobun. 용서해지다 gitu. Kron 말이 없거든요, gitu. Jadi pada saat Yorobun tidak menemukan, Yorobun ingin mengatakan ada gitu ya, tidak dapat, maksudnya tidak menemukan di ihrigi dan pakai aujida pun menjadi tidak alami cayan sropci anayo, ya udah Yorobun balik lagi saja pakai kata aktif. Mengerti ya sampai di sini Yorobun? Yes. Nih, yang ketiga. Saya Sam. Salsa. Nih.
극장의 불이 꺼지고 영화가 시작되었다. Lampu bioskop dimatikan dan film dimulai. Yes, oke. Dimatikan aja yo, gitu kan ya. Film dimulai. Ya Rebun, sebenarnya tadi kan ada cara 1, ya kan, cara 2, cara 3, gitu ya Rebun ya. Cara 1 pakai yang pidong saya ya Rebun ya, pakai urutan yang kata pasif, yang kedua pakai aojida. Sebenarnya ada lagi ya Rebun, pakai dueda, tapi ini nggak banyak ya Rebun. Dia ini bisa dipakaikan jika kata dasarnya adalah hada. Sijak hada, sijak dueda. Misalnya apalagi ya Rebun, yongso deta, yongso deta dene, yongso desa, tapi nggak cocok pada saat kayak gini ya. Sangat ini terbatas sekali penggunaannya gitu kan, yongso desto gitu kan, yongso desto sudah termaafkan gitu loh ya Rebun. Tekin deneo bisa ya Rebun. Jadi kayak tadi kalau misalnya gini, tadi gimana ya Rebun? Misalnya ini yang ngomong Dava gitu kan ya. Dava ngomongnya sama Lucy gitu kan ya. Dava bilang gini, apa namanya? Oh enggak. Dava misalnya yang ngomong gini, Lucy sih 친구 사과를 받아들였어요 gitu kan. Kamu sudah menerima permintaan maaf dari teman gitu kan. 네. 친구가 잘못했다고, jangan pakai 친구가, 잘못했다고 사과하는 친구의 말에서 진심이 느껴져서 제가 용서해줬어요, gitu kan. Itu artinya apa di situ? Tadi kan Dava bilang gini, Lucy kamu sudah, atau gini, Lucy sih 그 친구가 사과했어요, itu artinya apa ya? 그 친구가 사과했어요, itu artinya apa? Teman itu sudah minta maaf. terus Lucy bilang, 네, 잘못했다고 사과하는 친구의 말에서 진심이 느껴져서 제가 용서해줬어요. itu artinya apa? Karena ya bantu Dava ya merasa terjemahin ya. Karena ketulusan dia minta maaf terasa di saya, makanya saya 용서해 주다. Saya maafin. Saya maafin iya, gitu ya, saya maafin iya, gitu kan. Dava ini lama di Korea jadi bahasa Indonesia agak sulit ya. Aku sudah maafin, terus akhirnya Dava bilang gini, 용서 됐구나 gitu loh. Nah ini oke, sudah termaafkan toh gitu. Kalau kondisinya seperti itu boleh ya, sudah termaafkan toh gitu ya. Tapi nggak bisa kalau yang tadi ngomong apa namanya, pas si Lucy bilang 잘못했다고 사과하는 친구의 말에서 진심이 느껴져서 용서됐다, nggak bisa ya 여러분 ya, karena Lucy-nya yang memaafkan, bukannya sudah termaafkan gitu ya. Mengerti maksudnya ya 여러분 ya? 어려워요. 여러분. Kalau saya mengerti saya sedikit-sedikit. Ya ini memang susah sih ya Robo, tapi gini aja. Memang untuk menggunakan kata pasif ini buat saya pun, saya sudah belajar sekian tahun ya Robo. Saya menggunakan bahasa Korea 10 tahun dan saya pun 선생님이 오래전부터 한국어를 매일매일 공부했는데도 불구하고 계속 부족해요, 여러분. 선생님이. Jadi saya itu akan lebih kurang dalam memproduksinya dibandingkan saya paham tentang apa yang diajarkannya gitu loh. Jadi intinya maksud saya adalah teman-teman nggak usah khawatir jika masih belum bisa menggunakannya gitu. Apalagi ya walaupun kan belajar baru tidak sampai 3 tahun kan ya, belum 3 tahun ya. Ini sebenarnya kata pasif ini memang susah ya Robun gitu ya. Saya akan bilang, ini yang gampang-gampang, ini susah-susah. Tapi kalau Yorobun tidak bisa menggunakan misalnya yang dasar-dasar yang mudah-mudah tidak bisa, itu pasti saya akan omelin. Tapi kalau yang saya bilang susah itu Yorobun harus bisa, itu saya yang salah gitu loh. Jadi intinya adalah yang sudah dipelajari itu yang penting Yorobun mengerti dulu walaupun tidak bisa menggunakannya. Maksud saya ngerti kan ya Yorobun ya?
Yang penting nanti 여러분 bisa si native speaker, si orang Korea pada saat ngomong kata aojida, mau pidung sam delita, manterojida, yongsode다, itu yang penting 여러분 harus tahu, oh dulu Sungseng ini menjelasin yongsode다 itu artinya termaafkan. Oh dulu Sungseng itu menjelaskan manterojida itu artinya dibuat atau terbuat. Oh ya waktu itu Sungseni mengajarin delita itu artinya terdengar gitu kan. Cida itu tertutupnya, penting Yarabu ngerti dulu ini maksudnya apa biar tidak terjadi miskomunikasi. Nanti bagaimana menggunakannya sebenarnya Yorobun bisa ngopi lagi dengan apa yang diitin sama orang Koreanya. Misal orang Korea bilang muni tachesoyo gitu kan. Itu artinya apa? Oh, tachesoyo. Ih, dulu Mutia saya ngajarin tachesoyo ini artinya tertutup. Oh, tertutup. Nah, tinggal kita jawab lagi. Nen, tachesoyo. Akabutu tachesoyo. Sebenarnya kita bisa menggunakan itu dengan mencontek orang Koreanya kalau lagi ngomong ya, Rob. Yang jelas kita harus ngerti dulu gitu maksudnya. Artinya apa gitu loh. Nah, kalau nanti dia bilang tachesoyo kan sudah pernah belajar kan tachesoyo dengan saya artinya tertutup. Delida deliosoyo gitu kan artinya terdengar gitu kan ya. Nanti tinggal menjawab lagi ini deliosoyo gitu ya Rob. Nah, masalahnya kalau yang ribetnya itu adalah kalau Yorobun tidak mengerti. Jadi tahapan menggunakan bahasa kedua itu adalah Yorobun mengerti, Yorobun menggunakan. Kita understand, then we will produce it gitu loh. Artinya teman-temannya. Nih, Cah Majiwa nomor 4 siapa? ISM. 네, is Patricia. Sabon, yang keempat ya. 내 인생은 아직 아무것도 정해진 게 없다. 이제부터 정해지다 artinya apa ya, Rebun? 정해지다? diatur. Memutuskan. Dasarnya apa kata dasarnya? Putuskan. Kata dasarnya, bahasa Korea kata dasarnya? 맞아요, 종하다. 종하다 menetapkan, memutuskan ya, Robun. 종하다 itu menetapkan, memutuskan, menentukan, gitu ya, Robun ya. To decide gitu ya, Robun ya. Sebenarnya ini bisa diartikan. Nah, kalau ini memutuskan berarti ini diputuskan. Misalnya, 그거 정해졌어요. Misalnya, kita perginya gimana kalau kita perginya jalan-jalannya tanggal 5 Mei aja gitu kan. Ih, enggak, udah ditetapin tanggal 10 Mei gitu loh. Oh, 안 되는데 apa ya, Rabun? 5월 10일에 갈 거예요. 이미 정해졌어요 gitu loh. Kita akan pergi tanggal 10 Mei dan itu sudah ditentukan gitu. Nanti ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini artinya 내 인생은 아직 아무것도 정해진 거 없다. Kehidupan saya itu aji, kalau aji kan berarti masih ya. Masih, opta itu kan tidak ada, berarti masih belum ya sebenarnya. Belum apa yang ditentukan, yang ditetapkan, yang diputuskan apapun belum ada gitu ya. Susah amat ya Rabun. Kita nerjemah ini gimana? Tidak ada yang sudah diputuskan dalam kehidupan aku. Waduh. Belum ada yang diatur, belum ada yang diputuskan. Iya, jadi sebenarnya misalnya kayak tadi saya lagi pengabdian, anak-anak itu udah kelas 2 SMA gitu kan, udah SMK gitu kan. Saya tanya, 졸업해서 뭐 할 거예요? 아직 몰라요, 선생님. Nah, itu kita bisa bilang 아직 제 미래는 아무것도 정해진 거 없어요 gitu kan. Jadi masa depan saya itu apa yang akan saya lakukan di masa depan itu sebenarnya belum ditentukan gitu ya, Rob. Ya, Robun bisa pakai kata ini. 제 인생은 아직 아무것도 정해진 거 없어요. 이제부터 시작이다. Ini baru mau mulai sekarang gitu ya, Robun ya. Jadi kalau ditanya, kamu mau melakukan apa nanti setelah lulus? 아직 정해진 거 없어요. Gitu. Saya masih belum ditentukan apapun sih gitu kan. Dia mungkin nggak mau ngomong sayanya gitu, tidak mau beri penekanan ke saya belum mutusin apa-apa. Intinya
tidak ada yang sudah saya putuskan untuk masa depan saya, gitu aja sih sebenarnya. Kalau dia bilang pakai saya mungkin agak kelihatan gue malas banget menentukan hidup gitu loh. Tapi kan jelasnya yang penting belum ditentukan, pentingnya menurut dia bukan saya yang menentukannya, itu pentingnya bukan di sayanya, intinya ya belum ada yang ditentukan saja dalam hidup saya itu atau untuk masa depan saya, atau bilang 내 미래를 위해서 아직 아무것도 정해진 거 없어요 gitu. Ya untuk masa depan saya yang sudah diputuskan itu ditetapkan, ditentukan belum ada gitu. Oke, gitu. Kenapa emangnya? Saya ingin sih ke arah soheo gitu. Hidup saya ngatur dong gitu. Itu ya, jadi Yorobun ya Jonghe Jita itu artinya ditentukan, ditetapkan, apalagi Yorobun ditentukan, ditetapkan, diputuskan gitu ya. Diputuskan. Gitu ya. Jadi misalnya apa ya, misalnya corona가 amit-amit misalnya, ini contoh aja ya. 이번 이달에 gitu kan, bulan ini 이달에 corona apa ya Rabun? corona 종식되었으면 좋겠다. 뭐라고? 없어졌으면 좋겠다. Orang lagi ngomongin apa? 이달에 코로나가 itu. 이달에 코로나가 더 심해져서 jadi gini, nya lagi-lagi parah gitu kan, 심해져서 내일부터 apa ya 여러분? 자택근무 apa ya 여러분? WFH ya 여러분 ya. 자택근무 itu WFH. 자택근무로 정해졌어요. Jadi karena bulan ini coronanya lagi-lagi memburuk gitu ya, diputuskan 정해졌어요. Diputuskan untuk kerja WFH ya, mulai besok gitu. Ya. Itu oke, Rebun. Yang terakhir dua nggak susah kok, karena sudah pernah belajar kemarin. Oke, saya skip ya. Selanjutnya ini nanti teman-teman bisa baca. Jadi saya sarankan nanti di kuis 1-10 itu ada soal yang saya ambil dari sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini juga ya Rabun, ini sudah pernah saya bahas di video saya. Saya berharap ya Rabun buka lagi di pertemuan 6 ya Rabun ya. Gitu. Nah, ini yang berikutnya adalah Nendedo Bulgagu. Teman-teman, ingat kan kita di kemarin ya? Atau yang sebelumnya ya? Pertemuan 9 ya? Kita kan sekarang pertemuan 11 nih. Pertemuan 9. Sebelumnya iya ya, kemarin kan 10, berarti kemarinnya lagi ya. Ini sebenarnya sama aja ya Robun, padahal juga cuman orang Korea juga kadang menambahkan bulgohagu gitu loh. Sebenarnya sih nggak ada bedanya, teman-teman mau pakai nendedo juga boleh, mau nggak pakai maksudnya salah ngomong mulu saya. Si bulgohagu ini cuman tambahan saja sih ya Robun, tidak ada maksudnya gimana? Karena tidak dipakaikan bulgohagu menjadi ini artinya apa namanya? Menjadi artinya beda, tidak. Silakan dipakaikan, tidak dipakaikan juga tidak apa-apa. Yang jelas ya Robun, kita udah belajar nendedo ya kan? Nendedo sama aodo kan ya. Jadi di pertemuan 9 kita belajar nendedo, di pertemuan 10 kita belajar apa ya Robun? Aodo gitu kan ya. Tambahin amuri lagi gitu kan ya. Ya Robun mudah-mudahan masih ingat. Nah, nendedo ini sama aodo sebenarnya saya memang menerjemahkan nendedo ini dengan padahal ya Robun. Ya, aodo ini saya terjemahkan dengan walaupun, meskipun, sekalipun gitu. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya sih sama juga maknanya gitu loh. Intinya apa yang di depan itu harusnya berdampaknya begini, tapi ternyata jadinya begitu gitu ya Rabu. Makanya saya artikan pada. Biasanya gini, kalau misalnya handphone mahal itu harusnya fungsinya bagus dong ya enggak ya Rabu? Iya enggak? Iya kan? Tapi ternyata hasilnya tidak bagus gitu kan?
Berarti sebenarnya gimana? Padahal handphone mahal, ya kan? Padahal handphone mahal. Fungsinya cuman gini-gini aja. Harusnya handphone mahal, fiturnya banyak dong, ya nggak ya Rabun? Jadi kan sebenarnya situasi di depan itu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Nah, untuk menyatakan seperti itu, teman-teman boleh pakai nandedo yang dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan padahal, atau pakai aodo yang kita dalam bahasa Indonesia saya artikan dengan walaupun, meskipun, sekalipun. Nah, ternyata ini dua-duanya sebenarnya bisa saling menggantikan, karena memang padahal sama walaupun itu artinya memang untuk menyatakan sesuatu yang di depan itu hasilnya belakangnya tidak sesuai dengan harapan gitu kan teman-teman ya. Ya kan kayak padahal sudah diet tapi nggak turun-turun gitu. Harusnya kalau udah diet turun dong, tapi nggak turun-turun. Berarti kan ada masalah dengan banyak cacing mungkin di perut saya. Seperti itu ya Rabun ya. Nah, cuman ya Rabun bedanya apa? Sinendedu ini sebenarnya bahasa lisan ya Rabun. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti menulis surat gitu, bukan menulis surat sih. Kalau email itu kan juga sebenarnya bahasa percakapan, cuma yang ditulis saja. Misalnya teman-teman menulis apa ya Rabun? Menulis kontrak misalnya di kontrak perjanjian nanti ya Rabun, Masya Allah mungkin disuruh menulis surat perjanjian dalam bahasa Korea. Nah di situ dikatakan misalnya di pasal berapa menyebutkan meskipun misalnya meskipun uang muka sudah dibayar 10%, tetapi jika sisanya 90% dibayarkan 1 bulan sebelumnya, maka 10%-nya akan hangus gitu. Nah, di sini kan ada meskipun DP sudah dibayarkan, meskipunnya di sini atau padahal ini sudah dibayarkan 10%, ya Robun tidak boleh pakai yang nandedo karena nandedo-nya adalah untuk lisannya, spoken language ya. Nah, ya Robun yang diperbolehkan pakainya ya odo. Sama kayak itu loh ya Robun, aoso untuk ini kan karena tapi dipakai untuk lisan. Bahasa tulisnya apa? Kite mune. Yes yo 여러분. 네, 쌤. 정말 jangan tidur ya, dikit lagi selesai kok ya. Oke ya Rabun ya. Jadi nandedo ini bahasanya untuk lisannya gitu ya. Aodo itu untuk tulisannya. Bahasa tulis ini bahasa lisan. Tapi bukan berarti bahasa tulis itu teman-teman nggak bisa pakai buat ngomong. Boleh. Justru bahasa tulis bisa dipakai untuk lisan, bahasa, dan tulisan. Yang tidak boleh adalah jika lisan kita pakaikan ke dalam dokumen gitu ya. Jadi teman-teman ingat ya, yang dimaksud dengan tulisan itu adalah bahasa yang memang untuk ragam tulis. Misalnya ya Robun nulis email, gimana kabar lo? Gitu kan, gue gini-gini aja nih padahal gue udah olahraga. Nah, itu kan sebenarnya bahasa percakapan ya teman-teman yang cuman ditulis dengan menggunakan media email gitu ya Robun. Berbeda dengan bahasa tulis. Bahasa tulis itu adalah ragam tulis, ragam formal seperti bahasa-bahasa dokumen. Salah satunya tadi saya menjelasinnya apa? Kontrak perjanjian. Mengerti ya teman-teman maksud saya ya? 네, 쌤. Nih, oke. Siapa yang mau baca ini terjemahin, kita ke tata bahasa terakhir. Biga 오는데도 saya Sam. Yuk. 비가 오는데도 불구하고 글짓기 대회에 참석해 주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 네, artinya apa? Walaupun hujan, terima kasih untuk datang ke lomba tulis. Iya, lomba menulis ya. Glitiki ini maksudnya segi dewe gitu ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan dengan tulus kepada saudara yang telah menghadiri atau yang telah hadir pada kompetisi menulis padahal gitu ya, atau walaupun gitu, atau meskipun, atau sekalipun hujan turun. Nih, cari saya yang satu siapa? Yang pertama, nih Salsa. 바쁘신데도 불구하고 저희 결혼식에 와주셔서 정말 감사합니다. Terima kasih telah datang ke pernikahanku, padahal kamu lagi sibuk. Gitu ya. Saya sangat berterima kasih
telah datang ke pernikahan kami walaupun sangat sibuk. Yang kedua, siapa yang kedua? Lucy, Sama Sam. Oke, Lucy dulu baru Rahma. Yuk, 눈이 내리는데도 불구하고 많은 사람들이 연주 회장을 차지했습니다. Artinya? meskipun turun salju, banyak orang yang mencari itu cadas sembilan mencari saya. Mana? Cadas sembilan itu mendatangi. mendatangi. Ini artinya mendatangi. Mendatangi concert hall. Oke. Jadi artinya banyak orang mendatangi tempat konser lah ya, padahal hujan gitu ya. Hujan apa ya, Rabu? Salju. Turun salju. Nih, yang ketiga. 추운 날씨 때문에 휴일인데도 불구하고 공원이 한산합니다. Apa ya, Rabun? Karena cuaca dingin. 추운 날씨 때문에 휴일인데도 불구하고, iya. Ini 한산합니다 ini sama kayak lowong gitu, apa? Lowong ya, Rabun? Apa ya? Enggak rame itu apa ya, Rabun? Sepi lah ya. Lowong gitu, lowong nih. Jadi artinya apa di sini? Oh, taman ini sepi ya, padahal hari libur. Oh, mungkin karena cuacanya dingin, gitu ya. Nih, yang terakhir siapa? Yang terakhir? Yuk, yuk. 약속 시간이 1시간이나 지났는데도 불구하고 아무도 오지 않았습니다. sedih banget. Artinya apa nih? Tidak ada satupun yang datang, padahal sudah 1 jam lebih dari waktu janjian. Gitu ya. Waktu janjiannya padahal udah lewat 1 jam ya. Lewat 1 jam tapi nggak datang gitu. Jangan-jangan dia yang salah tempat. Jadi saya pernah kayak gini juga. Ternyata saya tungguin di Zoom gitu ya. Loh kok nggak datang? Ternyata saya masuk ke room yang saya kan udah bikin room ya, bikin room ini kayak untuk tata bahasa sama percakapan saya beda. Kok nggak ada yang datang? Ternyata saya masuknya ke percakapan ya, Ron. Pantesan udah lewat 10 menit, kok nggak ada yang datang gitu. Terus teman-teman yang lain juga, Sam kok nggak masuk Sam? Gitu. Seperti itu ya, Rabun ya. Yang terakhir ini EDH atau EDH. Ini saya artikan dengan tentang ya, Rabun. Tapi gini ya, Rabun, ada perbedaannya ya. Coba Ananda Adela baca yang ini ya, yang ini. Lalu siapa ya? Lalu Vira Salvia baca yang ini. Yang bawahnya. Yuk dibaca dulu. Siapa? Ananda Adela nggak ada ya? Anandela nggak ada. Siapa? Kalau gitu Vira Salvia deh. Nggak ada juga. Wah, ini cuma nyalain doang nih, tapi nggak hadir nih. Ini baru ngomong. Ini maksudnya aku baca bahasa Korea gitu, Sam. Iya, nggak bahasa Korea. Bahasa Indonesianya aja dibaca. Nggak usah bahasa Koreanya. Bicara. Maaf, Sam, Jaringan saya? Jaringan saya, Sam. Oh, oke. Ini dibaca nih. Ini. Bicara tentang sejarah Korea. Ya. Kalau di Korea ini kan menjadi sejarah Korea, gitu kan ya? Sejarah Korea, lalu tentang bicara, gitu ya teman-teman. Oke, yang bawah, siapa yang baca tadi? Yang bawahnya? Kira. Film tentang sejarah Korea. Ya.
Sebentar. Oke. Film tentang sejarah Korea, lalu kalau dikoreakan menjadi sejarah Korea tentang, kok bicara sih Mutia, sebentar. Aduh, capek deh, cangkawannya ya Ron. Kalau copy paste begini ya Ron. Berarti di sini film. Oke, gitu. Walaupun lihat ya, setelah ini kan kalau pas diterjemahkan gitu kan ya Robun ya, pas diterjemahkan kan bicara tentang sejarah Korea, pas diterjemahkan menjadi sejarah Koreanya dulu dong, ya kan, baru tentang, ya kan, baru bicara. Bicara ini kata apa ya Robun? Kata bendakah, kata sifatkah, kata kerjakah? Kerja, Sam. Kata kerja. Kata kerja gitu ya. Atau misalnya contoh-contoh kalimat lain, misalnya bertanya, misalnya bertanya tentang cinta gitu ya. Ini kan kalau diterjemahkan menjadi cinta tentang bertanya. Bertanya ini kata apa? Kata sifat, kata kerja, kata benda. Kerja. Kata kerja. Bertanya, namanya juga bertanya, berarti kan melakukan hal tanya gitu kan, atau ya. Atau misalnya menulis tentang NCT gitu kan, NCT. Saya juga nggak tahu NCT. Nanti NCT tentang menulis. Menulis itu kata sifat, kata kerja, kata benda, teman-teman. Kata kerja, oke. Aduh, ya ampun, maaf ya, anak saya lagi sakit. Belakangan sakit kayaknya cuacanya nggak enak banget ya, Rabun. Satu lagi ya, Rabun. Misalnya menjelaskan tentang tata bahasa Korea. Maka di sini menjadi bahasa Korea, tata bahasa tentang menjelaskan, gitu kan ya? Yang menjelaskan ini kata kerja atau kata sifat atau kata benda? Kata kerja. Kerja. Oke. Nah, kalau yang kayak gini-gini, ya Robun lihat kan bertanya itu kata kerja, menulis kata kerja, menjelaskan kata kerja, maka tentangnya itu pakainya deheso. Gitu ya Robun. Jadi kalau di belakangnya kata kerja, maka teman-teman pakai deheso ya teman-temannya, deheso. Oke, ini untuk yang atas. Lihat kan bicara tentang sejarah Korea tentang bicara. Maka kalau untuk yang film, kalau untuk misalnya kayak gini, yang bawah ini kan film tentang sejarah Korea. Berarti kan sejarah Korea tentang film. Film itu kata sifat atau kata benda atau kata kerja teman-teman? Benda. Kata benda. Kan sama dengan kayak gini misalnya. Misalnya tentang misalnya apa ya Robun ya, penjelasan tentang tata bahasa Korea. Ini kan kalau diterjemahkan menjadi bahasa Korea tata bahasa, gimana sih nih ya Robun, bahasa Korea tata bahasa. Ini sudah menjelang malam. Korea tata bahasa tentang penjelasan. Penjelasan itu kata kerja atau kata benda atau kata sifat teman-teman? Benda. Benda ya, menjelaskan itu namanya juga ada me-nya. Ya Robun ingat aja yang ada me itu kata kerja, kalau popo itu pasti kata benda ya Robun. Itu. Contoh lainnya misalnya buku tentang persahabatan. Ya kan? Nah, berarti ini persahabatan tentang buku gitu kan ya. Buku itu kata benda, kata sifat, kata kerja teman-teman? Benda, Sam. Kata benda gitu ya. Satu lagi misalnya gosip tentang apa ya Rawun? Perceraian. Nama? Perceraian. Saya? Perceraian. Perceraian misalnya perceraian
Hyunbin gitu, nauzubillah min dzalika. Oh, janganlah, kasihan lah. Ini kadang-kadang jadi doa ya. Sosong itu sosong couple. Sejongki Sam. Song Joong Ki sama Song Hye Kyo ya. Sebentar. Tapi yang no 3 kan belum latihan. Saya coba. Oke, gosip Song Joong Ki, oh ya, tentang Son Joong Ki gitu ya. Berarti Son Joong Ki perceraian tentang gosip. Jadi, nah ini juga sama, gosip itu kan kata benda ya teman-teman ya. Ya enggak? Komun gitu ya Rabun ya. Maka di sini tentangnya itu pakainya bukannya edeheso teman-teman, tapi edehan. Oke ya Rabun. Ini juga edehan. Gitu ya Rabun ya. Nah, kita terjemahin di sini, cinta apa? Sarang. Yuk, tinggal terjemahin aja. 사랑에 대해서 질문해요, 물어봐요 gitu ya. Oke. NCT tentang NCT에 대해서 Toyo. Oke. Bahasa Korea tentang berarti 한국어 문법 문법에 대해서 설명해요. 잘했어요. Oke, yang bawah ya. Penjelasan tentang bahasa Korea berarti 한국어 문법에 대한 설명. 한국어에 대한 설명. Ya kan, kalau ini solmyong hada kan kata dasarnya kan. Ini kan solmyong dong, penjelasan gitu ya. Nah, berarti teman-teman yang bisa kita simpulkan yang atas ini, yang atas ini sudah kalimat, ini belum kalimat ya nggak ya Rabun? Iya nggak ya Rabun? Ini belum kalimat ya. 한국어 문법 대한 설명을 misalnya 듣고 싶어요. Nah, ini artinya apa? Mau dengar penjelasan tentang bahasa Korea. Oke, cari saya. Yang bawah ya, persahabatan ujong. ujong에 대한 cek. Misalnya ini juga belum kalimat ya teman-teman ya. Kita cuma bilang tentang ini buku tentang persahabatan gitu kan. ujong에 대한 책을 사러 왔는데요. Artinya apa? Artinya apa? Baru membeli buku tentang persahabatan? Iya, enggak 사러 왔는데요, bukan 사러 왔는데요. Ingin membeli buku tentang persahabatan. Iya, jadi maksudnya saya datang untuk membeli buku tentang persahabatan. 있어요, gitu. Atau di sini saya tambahkan dengan 혹시 우정에 대한 책이 있어요, gitu. Apakah ada buku tentang persahabatan? Gitu. Oke, yang terakhir. Son Joong Ki, benar nggak sih? Song Joong Ki. Terbalik. Ya, Song Joong Ki Ihon 대한 소문을 들었어요? Artinya apa? Sudah dengar gosip tentang perceraian Song Joong Ki? 오케이, 좋아요. 네, 알겠습니다. 여러분, 잘했어요. Ini boleh di screenshot, kirim ke
grup atau nanti saya posting lagi. Ini saya soalnya kalau Zoom itu ya Robun habis mau selesai kan langsung kerekamnya itu dia convertingnya itu lama, bisa setengah jam sejam gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti teman-teman saya kasih waktu sampai besok ngerjain Google Form-nya sendiri ya teman-teman ya. Besok akan saya tutup, jadi teman-teman masih bisa mengulang lagi, melihat lagi video saya ini, penjelasan saya hari ini gitu ya, yang saya akan upload di YouTube malam ini sebelum mengerjakan JIPOM-nya. Jadi jangan terburu-buru ya Robun. Kemarin nilainya masih ada yang jelek soalnya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan ya Robun? Tidak, Sam. Tidak, Sam. 네. 오늘 선생님의 뭐야? 오늘 문법에 대한 설명이 괜찮았어요? Tadi kita belum ngebahas yang ini ya, 여러분 ya. 잠깐만요. 이거 한번 해볼래요? Ini penting soalnya. 무엇에 대해서 쓸 거예요? Itu artinya apa? 무엇에 대해서 쓸 거예요? Kamu akan menulis tentang apa? 네, 저는 한국 친구에 대한 글을 써보려고 해요. Saya ingin menulis tentang teman Korea saya. Iya, gitu. Teman-teman lihat di sini, gel ini kan kata benda. Makanya di sini pakainya dehan. Nah, teman-teman lihat di sini, sudah ini kan kata kerja. Makanya di sini pakainya deheso. Oke? 네. 한국 친구가 세종대왕에 대해서 설명해줬어요. Artinya apa? Teman Korea saya menjelaskan tentang Raja Sejong. tentang Raja Sejong. 네. 학교 다닐 때 한국 영화에 대해서 발표한 적이 있어요? 있어요. Pernah mempresentasikan film Korea tentang film Korea saat saya masih sekolah. sekolah di Korea. Ya. Iya sekolah mianeo, sekolah mianeo nih. 여러분 lihat di sini 설명 ada kata kerja jadi pakainya 에대해서, 발표 ada juga kata kerja maka pakainya 에대해서. 여행 가기 전에 여행지에 대한 정보를 어디에서 찾아요? Artinya sebelum travel kita cari di mana informasi tentang travel. Ya, tentang tempat wisatanya gitu ya. Jadi sebelum kita berwisata gitu ya, kita mencari di mana informasi tentang tempat wisatanya gitu ya di website gitu ya, Robun ya. Teman-teman lihat di sini 정보 itu informasi kata benda makanya pakainya 에대한. yang terakhir 한국 역사에 대한 좋은 책이 있으면 소개해 주세요 gitu kan ya. Artinya tolong kenalin dong gitu ya. Tolong kenalkan gitu ya kalau ada buku yang bagus gitu kan. Ini buku bagus kan kata benda ya Robun ya. Makanya pakainya di sini edehan tentang sejarah Korea. Nih, gampang ya Robun yang terakhir ya. Oke, mohon dihafal ya Robun ya, pakai kata benda kapan, kata kerja kapan, karena di kuisnya nanti ada yang saya ngasih perbedaan. Ini pakainya edeheso atau edehan. Ya Robun lihat kata belakangnya kata kerja atau kata benda ya. 네, 쌤. 네, 여기까지 질문 없으면 수업을 여기까지 마치겠습니다. 여러분 내일 1시 아니면 2시로 할게요. Nanti saya akan kasih tahu. Saya akan fotokan mana kosakata yang harus Yorobun kerjakan. Besok pagi saya kirim link kosakatanya ya. Mudah-mudahan nggak kayak kemarin sampai 35 ya Yorobun. Lalu besok juga akan saya lakukan yang sama prosesnya. Jadi Yorobun pakai pasangan yang sama dan urutannya juga yang sama ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di grup lagi urutannya siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Cuma nanti saya hanya akan random pickernya itu yang Yorobun dapat percakapan 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Ngerti ya teman-teman maksud saya ya? 자, 여러분 오늘 이렇게 늦는데도 불구하고 선생님 수업에 아주 성실하게 참여해줘서 고마워요. 우리 다음 주 만나요, 여러분. 안녕, 잘 자요.
감사합니다, 쌤. 감사합니다, 선생님. 네, 안녕. 감사합니다, 선생님. 안녕. 안녕. 와, 진짜.